Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah mengalahkan musuh dengan kasih. Mengalahkan musuh dengan kasih. 1 Samuel pasal yang ke-24, demikian firman Tuhan. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tentang kisahnya Daud sangat menarik sekali. Membaca kitab 1 Samuel membuat hati kita sedikit gemetar dan ketakutan. Kenapa? Karena bangsa Israel meminta seorang raja, padahal Israel punya raja, yaitu Tuhan itu sendiri. Akhirnya Allah memberikan Saul menjadi raja bagi mereka. Tetapi Saul adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan Saul yang pertama, Saul mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Yang kedua, Saul tidak taat untuk menumpas harta orang-orang yang diperanginya, yaitu musuhnya. Itu yang membuat Tuhan memecat Daud, dan urapan Tuhan, roh Tuhan pergi dari Daud. Dan akhirnya Allah memilih raja yang baru, yaitu Daud. Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul atas Israel. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, Daud mulai naik daun. Daud mulai kelihatan tampil lebih unggul daripada Saul karena roh Tuhan ada di dalam Daud. Saul menjadi iri terhadap Daud. Akhirnya Saul mengejar Daud dan ingin membunuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud lari kepada Samuel. Kemudian Saul mengejarnya ke tempatnya Samuel. Kemudian Daud dari tempatnya Samuel lari menemui Yonatan. Yonatan berusaha untuk membela Daud, tapi Yonatan pun ingin dibunuh oleh Saul, bapaknya sendiri. Sesudah itu Saul pergi lagi ke tempat yang lain untuk bersembunyi menyelamatkan dirinya. Tetapi Saul berusaha mengejar dan untuk membunuh Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan akhirnya ketika Saul datang mengejar Daud di sebuah tempat, di sebuah gunung, di hutan, bersembunyi di sebuah gua, Tuhan memberikan kesempatan yang bagus kepada Daud untuk bertemu dengan Saul. Akhirnya Daud ketika ketemu dengan Saul di sebuah gua, ujung jubahnya Saul dipotong sama Daud. Sesudah itu Daud pergi, kemudian Daud berteriak. Daud kasih tahu kepada Saul, "Ini ujung jubahmu. Seandainya saya mau membunuh kamu, kamu sudah mati. Tetapi saya tidak mau melakukan itu karena saya menghormati engkau. Engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud masih menghormati Saul sebagai pemimpinnya, sebagai atasannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menunjukkan kebaikannya, kasihnya. Sekalipun Daud dimusuhi, sekalipun Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, tetapi Daud selalu mengasihi Saul dan tidak membenci Saul. Dan akhirnya saudaraku, ketika Saul mengetahui itu, Saul menangis
dengan suara yang keras. Dan hari itu terjadi perdamaian antara Saul dengan Daud. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Saul itu orang yang sombong, Saul itu orang yang keras, orang yang ngeyel, sudah dipecat Tuhan, tapi dia masih merasa sok berkuasa. Tetapi dengan kebaikannya Daud, dengan kasihnya Daud, Saul pun runtuh kesombongannya, hancur keegoisannya, dan dia menangis dan perdamaian terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dan saya hari-hari ini punya banyak musuh, tetapi firman Tuhan berkata, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan, lawan kejahatan dengan kasih, maka serigala akan berubah menjadi domba. Saya berdoa setiap kita ditolong oleh Tuhan supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, berbeda di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap penonton dimanapun berada. Apapun persoalan kami hari-hari ini, khususnya yang punya musuh hari-hari ini, Tuhan Engkau menolong mereka, melembutkan hati mereka, mampukan mereka untuk mengasihi musuh. Roh Kudus yang bekerja di hati mereka, supaya mereka mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Mujizat terjadi atas mereka yang punya persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.